Selamat pagi pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi? Hari ini kita buka dengan berita seorang suami di Banyuasin, Sumatera Selatan ini yang mengamuk dan nekat membakar warung bakso serta baju-baju istrinya. Diduga pria tersebut ini dilanda api cemburu karena yakin jika istrinya telah selingkuh dengan pria idaman lain. Seorang suami bernama Rahmat menunjukkan kemurkaannya di media sosial, pemirsa. Rahmat marah besar hingga membakar warung bakso yang ia kelola bersama istrinya. Selain itu, di halaman rumah ia juga membakar baju-baju istrinya. Insiden yang viral tersebut terjadi di Desa Sukamulya, Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin. Rahmat mengamuk karena menduga sang istri yang berinisial SA telah berselingkuh. Akibatnya seluruh bangunan warung bakso beserta isinya ludes terbakar. Tidak ada korban karena diduga istri Rahmat sudah pergi. Aparat kepolisian sektor Tungkal Ilir segera datang memeriksa lokasi dan melakukan penyidikan terhadap Rahmat si pelaku. Rahmat kemudian mengaku bertanggung jawab atas pembakaran yang ia lakukan. Polisi tidak menahan pelaku yang membakar warungnya sendiri dan tidak ada yang dirugikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa. Selamat pagi. Selamat pagi pemirsa dan juga Andi Kumala. Nggak terasa ya, terakhir loh. Besok lebaran. Besok lebaran. Ya Minal kan? Aidin ya. Belum dong, besok. Udah nggak sabar. Nggak terasa ya hari terakhir ini kolak, gorengan, takjil, takjil. Malahan udah berkurang banyak kan, sudah banyak yang mudik. Udah banyak yang mudik, udah banyak yang pulang kampung. Bahkan ada beberapa yang udah nyampe juga di kampung halaman. Meskipun begitu, lebaran 1 hari, lebaran 2 hari, aku kasihannya sama Philip sih, nggak pernah ikut. Nggak dong, kalau aku memang karena ingin menyapa pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi. Kalau di Kumala kan hari kedua baru libur ya, lebaran ya kan. Kalau di Kumala beda. Dia bukan pulang kampung, tapi kampung yang didatengin ke sini pemirsa. Makassar dibawa ke sini. Makassar dibawa ke sini. Jadi walaupun besok lebaran, Adi Kumala ternyata ini ada beberapa juga yang masih melakukan perjalanan mudik begitu. Betul, ya. Hari ini terakhir jadi kita akan pantau juga lagi cepet-cepet tapi jangan buru-buru, jangan ngebut-ngebut, yang penting sampai tujuan dengan selamat. Oleh karena itu kita akan bahas ya di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini, tapi kita akan ajak Anda pemirsa untuk menuju ke wilayah Medan, Sumatera Utara, di mana ada seorang pria ini yang tega menyiksa anak pacarnya yang masih berusia 3 tahun hingga tewas. Dari hasil otopsi pemirsa, korban menderita luka luar dan luka dalam di sekujur tubuhnya. Bukti kekerasan pada tubuh korban ini diketahui setelah polisi melakukan otopsi serta ekshumasi atau penggalian kembali jasad korban meski korban sudah dimakamkan selama 3 hari. Setelah sejumlah bukti-bukti kuat didapatkan, polisi akhirnya menangkap Zul Iqbal yang ternyata merupakan pacar ibu korban. Penyiksaan terhadap korban terjadi ketika ibu korban menitipkan anaknya di rumah pelaku selama 3 hari. Setelah 3 hari di rumah pelaku, korban mendadak mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Atas perbuatannya, pria berusia 38 tahun ini terancam hukuman di atas 15 tahun penjara. Penyebab perbuatan pelaku kini masih didalami polisi. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Seorang pelaku spesialis curanmor berhasil ditangkap polisi. Pelaku dan rekannya biasa melakukan aksinya di sekitar kampus. Tadi kita sudah lihat pemirsa bagaimana rekaman CCTV tampak Andre bersama seorang temannya yang kini buron berhasil menggasak motor korban yang terparkir di halaman sebuah percetakan di Jalan Dr. Mansur, Kecamatan Medan, Selayang. Polisi kemudian melakukan penggerbekan tempat persembunyian Andre di Desa Seigelugur. Saat polisi meminta pelaku menunjukkan lokasi penampungan aksi kejahatannya, pelaku melakukan perlawanan hingga akhirnya polisi juga terpaksa menembak kedua kaki pelaku. Di video tampak ya, Andi Kumala, ini bagaimana barang bukti yang menjadi sitaan polisi gitu. Dan ini dia Andre, salah satu pelaku yang dilumpuhkan dan salah satunya lagi juga masih buron. Harus ditembak ya karena mungkin melakukan perlawanan. Ya. Untung nggak jadian ya, pasti tembak begitu. Kita ke berita lainnya pemirsa, mobil listrik menabrak truk muatan kayu saat tengah diperbaiki di ruas tol Lingkar Luar Cengkareng, Jakarta Barat.
Sebanyak 4 orang luka-luka dan 3 orang tewas di lokasi kejadian. Menurut saksi mata, pengendara mobil listrik melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Cengkareng menuju Kembangan. Saat menyalip melalui bahu jalan, ada sebuah truk yang tengah berhenti dan diperbaiki. Akibat insiden ini, pemirsa, arus lalu lintas di dalam ruas tol sempat mengalami kemacetan panjang. Kini kasus ditangani polisi lalu lintas patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya. Pemirsa, sebuah mobil pemudik hangus terbakar di Jalan Raya Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Kebakaran diduga karena konsleting listrik di bagian mesin kendaraan. Dan seperti inilah mobil jenis minibus yang diketahui sedang terbakar di Jalan Raya Halim Perdana Kusuma, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Dari mobil pemudik tersebut sempat terdengar suara ledakan yang cukup keras hingga warga ini sempat panik ya. Petugas pemadam kebakaran yang mengetahui informasi tersebut langsung ke tempat kejadian perkara dan melakukan pemadaman kendaraan. 2 orang penumpang berhasil menyelamatkan diri dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sejauh ini kebakaran mobil diduga akibat konsleting listrik di bagian mesin kendaraan. Kita ke wilayah lainnya, pemirsa. Sebuah minibus ini juga ludes terbakar di Jalan Tol Madiun Surabaya, tepatnya di ruas tol kilometer 662 Kertosono Nganjuk, Jawa Timur. Ini adalah video amatir kepulan awan hitam dari sebuah minibus yang terbakar di Jalan Tol Nganjuk, Jawa Timur kemarin siang. Minibus melaju dari Solo hendak menjemput keluarganya di Surabaya. Namun di kilometer 662 terdengar suara dari kabin belakang, kemudian muncul api dengan cepat membakar seluruh bodi mobil. Korban turun dan sempat memadamkan api dengan alat pemadam ringan atau APAR, namun gagal karena api semakin bertambah besar. Pemirsa, sebuah mobil jenis mikrobus mengalami kecelakaan tunggal di Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, mobil yang ditumpangi para pemudik ini terperosok di turunan Jalan Raya Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebanyak 18 penumpang selamat dan beberapa diantaranya mengalami luka-luka ringan. Mobil ini mengangkut para pemudik dari Kota Medan, Sumatera Utara dengan tujuan Pamengpeuk, Garut Selatan. Penyebab kecelakaan diduga akibat remblong dan untuk menghindari korban jiwa, pengemudi ini langsung membanting setir mobil ke pinggir jalan hingga terperosok ke parit yang dangkal. Beruntung ya, aksi sopir untuk menyelamatkan mobil dan juga para penumpang ini cukup sigap begitu ya, sehingga tidak banyak menimbulkan korban. Ya pemirsa, menjelang Lebaran, jalur selatan Nagrek, Jawa Barat dipadati kendaraan yang melintas dari arah barat menuju timur Jawa, pemirsa. Kemacetan terjadi mulai dari kawasan Ciaro sampai perbatasan Bandung-Garut di kawasan Limbangan. Polisi melakukan buka tutup jalan dengan sistem satu arah. Kendaraan roda 2 dan angkutan umum seperti bus antar kota dibolehkan menuju kawasan Limbangan. Puncak arus mudik diperkirakan masih akan terjadi malam ini hingga esok hari. Baik pemirsa, untuk jalur mudik kita masih akan memberikan pantauan ya bersama rekan kami yang saat ini berada di gerbang tol Cilenyi. Sudah ada Yulinda Tridewi di sana. Selamat pagi Yulinda. Ya, selamat pagi Andi Kumala. Yulinda, mungkin bagaimana kondisi pagi ini di gerbang tol Cilenyi? Kalau dilihat di belakang Anda ini sudah mulai lengang, Yulinda.
Ya, betul sekali, malah bisa dilihat di belakang saya per hari ini H-1 Lebaran memang kondisi di gerbang tol Cileunyi ini mulai lenggang. Ini bahkan dikatakan oleh pihak Jasa Marga ini merupakan kondisi di mana lalu lintas di hari-hari pada biasanya seperti itu malah. Namun memang data per hari ini hingga pagi hari ini tadi sudah sebanyak 5.888 kendaraan yang berhasil melewati gerbang tol Cileunyi menuju ke arah Tasikmalaya, Garut dan sekitarnya. Dan memang ini biasanya begitu diisi oleh pemudik-pemudik lokal yang tidak jauh begitu antara Bandung ke Tasik ataupun Bandung ke Garut seperti itu malah. Kemudian juga kalau misalkan kami gambarkan begitu beberapa hari ke belakang ini memang terjadi lonjakan dari kendaraan begitu karena memang diprediksinya kemarin ini sudah terjadi lonjakan pada tanggal 28 Maret ini menjadi puncak arus mudik bagi para pemudik yang melewati gerbang tol Cileunyi. Kalau misalkan dari tanggal 27 Maret ini total kendaraan selama 24 jam ini sebanyak 35.000 lebih, di tanggal 28 ini naik begitu hingga 36.812. Jadi artinya ini hampir 37.000. Namun di tanggal 29 ini terjadi penurunan kembali di angka 35.359 kendaraan. Dan di hari ini memang diprediksi tidak akan ada kepadatan ataupun kemacetan kembali karena memang pemudik-pemudik lokal ini ternyata selain mudik di hari ini juga sudah melakukan mudik di hari-hari sebelumnya. Namun kami juga masih memantau ini ada beberapa mobil yang masih terpantau dari arah ataupun dari wilayah Jabodetabek begitu malah. Kemudian juga hal ini dijelaskan oleh Kapolresta Bandung, Kombes Pol Adi Subartono, menyatakan bahwa puncak arus mudik ini sudah terjadi pada Jumat malam kemarin. Artinya ini per tanggal 28 Maret lalu. Untuk prediksi hari ini dirinya menyatakan tidak akan terjadi kepadatan baik di Cileunyi hingga jalur-jalur arteri di selatan begitu malah. Kemudian juga masih ada bis-bis komersil ternyata yang melayani rute-rute dari arah Cimahi ke Tasikmalaya. Kemudian juga tadi sempat kami melihat masih ada banyak bis-bis komersil yang dari arah Jakarta menuju ke arah Pangandaran. Seperti itu malah. Namun memang kondisinya ini untuk mobil-mobil pribadi juga sudah mulai sedikit begitu intensitasnya dan kembali normal. Sementara saya kembalikan karena di studio malam. Baik, terima kasih Yulinda Tridewi. Merupakan kabar baik ya bagi para pemudik yang baru mau jalan karena gerbang tol Cileunyi ini udah lowong begitu ya, sehingga bisa mudik lebih cepat sampai ke kampung halaman. Terima kasih Yulinda Tridewi. Tapi juga pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini di jalur Gentong Tasikmalaya. Sudah ada rekan kami Alvin Saputra. Tapi di segmen selanjutnya. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Arus lalu lintas di jalur Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau padat merayap. Ya pemirsa, kendaraan pemudik dari arah Bandung menuju Tasikmalaya ini menumpuk di jalur tersebut. Selain karena meningkatnya jumlah pemudik, kepadatan di jalur Gentong ini juga disebabkan banyaknya persimpangan dan pemudik yang beristirahat di bahu jalan rest area. Polisi memprediksi kepadatan arus lalu lintas ini akan meningkat hingga hari ini. Dan untuk melihat bagaimana kondisi terkini ya di jalur Gentong Tasikmalaya ini, sudah ada rekan kami Alvin Saputra pagi ini akan mengabarkan untuk Anda. Alvin, apakah kepadatan atau peningkatan volume kendaraan di jalur Gentong ini masih terus meningkat? Dan juga ini kalau tahun lalu kan di jalur ini juga disebutnya jalur tengkorak begitu ya, artinya banyak kecelakaan. Karena suka padat dan banyak kecelakaan. Apakah di tahun ini terus meningkat hingga saat ini, Alvin? Ya baik, Philip, Andi Kumala dan juga pemirsa, memasuki H-1 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025 untuk situasi lalu lintas di jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat saat ini sedang ramai lancar, belum adanya penumpukan ataupun kepadatan yang terjadi di jalur ini. Memang untuk didominasi kendaraan hingga pagi hari ini masih didominasi oleh kendaraan
pribadi dan juga kendaraan beroda 4 dan juga beroda 2. Memang untuk pihak Polres Tasikmalaya Kota juga memprediksi hari ini merupakan hari lagi karena ini ada H-1 kepadatan terjadi kemarin nih. Kalau kita lihat ini gambarnya kan ini gambar kemarin itu memang sangat padat kemarin puncaknya pemirsa. Baik, kita akan memantau nanti Alvin Saputra, tapi kita bacakan dulu informasi ini. Seorang balita terkunci di dalam mobil saat orang tuanya beristirahat di rest area 439A Jalan Tol Banyumanik Bawen, Semarang, Jawa Tengah. Ya, sebenarnya kejadian balita terkunci di mobil ketika mudik ini sudah sering terjadi ya. Tentunya ini menjadi catatan tersendiri bagi orang tua ya yang melakukan mudik dengan membawa anak-anak. Begitu. Nah, untuk mengeluarkan balita yang terkunci di dalam mobil ini, berbagai peralatan seadanya digunakan oleh petugas dan berhasil mengevakuasi balita setelah 30 menit berusaha membuka pintu mobil begitu. Kejadian bermula saat pemudik asal Jakarta beristirahat di rest area 439A Tol Banyumanik Bawen pada sebenarnya kejadiannya Jumat lalu ya. Karena sang anak ini masih tertidur, kemudian kedua orang tuanya meninggalkan sang anak di dalam mobil dengan mesin mobil yang menyala untuk menghidupkan AC, pemirsa. Namun setelah beberapa menit di dalam mobil, kunci otomatis mobil ini bekerja dan mengunci seluruh pintu mobil. Sebaiknya jangan tinggalkan anak sendiri. Betul. Ya di dalam mobil. Lebih baik dibawa atau dibangunkan saja ya, untuk menghindari kejadian-kejadian juga seperti ini ya. Mungkin bagi warga yang masih dalam perjalanan mudik mungkin harus lebih berhati-hati. Ya, betul sekali. Kita ke berita lainnya pemirsa, satu rumah di Kulon Progro, Yogyakarta ini terendam banjir hingga ketinggian 1,5 meter yang terjadi ini kemarin begitu ya. Rumah berlantai 2 ini ambruk pemirsa ketika banjir merendam perumahan Bumi Progo di Kelurahan Margosari, Kecamatan Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta. Kalau Anda lihat ini memang sudah miring begitu karena nyaris roboh. Banjir terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah Kulon Progo sejak Jumat malam. Debit air Sungai Serang yang tinggi membuat tanggul sungai di dekat perumahan itu jebol sehingga airnya merendam ratusan rumah. Menurut warga, peristiwa serupa sudah pernah terjadi sebelumnya, namun banjir kali ini merupakan yang paling parah. Kita beralih ke kabar lainnya pemirsa, perayaan Nyepi di Bali berimbas pada penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Pergerakan penumpang tujuan luar negeri justru mengalami peningkatan saat musim mudik Lebaran. Lalu lintas penumpang melintas di mesin autogate keberangkatan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Tangerang ini terus mengalami lonjakan. Tercatat lebih dari 163.000 penumpang baik yang datang maupun pergi. Pergerakan pesawat mencapai 1.082 pesawat, peningkatan penumpang tujuan luar negeri sebesar 13%. Selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran, imigrasi menyiapkan 800 lebih petugas di pemeriksaan dokumen maupun yang disiagakan untuk menindak WNA yang menyalahgunakan dokumen keimigrasian. Dan kembali pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk menyapa rekan kami Alvin Saputra di jalur Gentong yang tadi sempat mengalami kendala komunikasi ya. Dan saat ini sudah kami perbaiki. Alvin, kembali bisa dilanjutkan bagaimana kondisi terkini di jalur Gentong. Silakan. Ya baik Philip, Andi Kumala dan juga pemirsa, H-1 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025. Saat ini di mana titik saya mengabarkan langsung berada di Lingkar Gentong, Tasikmalaya,
Jawa Barat ini merupakan titik kemacetan ataupun langganan kemacetan setiap tahunnya, di mana untuk situasi lalu lintas pada pagi hari ini terpantau ramai lancar dan tidak adanya penumpukan ataupun kepadatan yang terjadi di lingkar gentong ini. Namun untuk per hari ini tadi kemacetan terjadi pada pukul 1 dini hari ataupun tadinya setelah masyarakat melakukan ibadah sholat subuh, adanya penumpukan ataupun kemacetan di titik-titik tertentu yang dimana memang untuk jalur gentong sendiri biasanya mengalami kemacetan karena banyaknya pertigaan ataupun persimpangan yang terjadi di jalur gentong. Memang untuk kendaraan sendiri masih didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 ataupun roda 4 yang berasal dari luar daerah yang melintas di jalur gentong ini. Dan adapun untuk data terakhir per hari ini pemirsa, untuk data di gentong sendiri sekitar 2.000 sampai 2.500 kendaraan per jamnya yang melintas di jalur gentong ini. Dan untuk nanti mengantisipasi adanya kemacetan yang cukup parah, nantinya pihak Polres Tasikmalaya Kota juga akan memberlakukan one way ataupun satu arah, dan pihak kepolisian baru memberlakukan one way pada kemarin sekitar pukul 3:30 sampai jam 4 sore diakibatkan karena adanya penumpukan yang terjadi di jalur Nagrek, sehingga pihak kepolisian memberlakukan one way di daerah lingkar gentong ini. Sementara dari Gentong, Philip, kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Alvin Saputra atas laporannya langsung dari jalur gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali ya rekan-rekan, dan ini juga salah satu kabar baik karena Alvin dan juga rekan-rekan TV One yang bertugas di arus mudik hari ini atau besok itu udah pulang, bisa lebaran, diganti timnya ya. Begitu. Oke, pemirsa, kita akan kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi dengan informasi pemerintah menetapkan Lebaran 31 Maret besok bersamaan. Jadi bukan hanya Lebaran yang bersamaan, tapi hari ini serentak ibu-ibu se-Indonesia masak opor. Rendang opor ya kan ya. Oke, start lagi pemirsa. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, menjelang hari Lebaran Idul Fitri, ribuan penumpang kereta api jarak jauh masih memadati stasiun Yogyakarta. Sebagian besar penumpang datang dari stasiun Pasar Senen dan Surabaya Gubeng. Dari data Daop 6 Yogyakarta pada Sabtu 29 Maret, sebanyak 9.396 penumpang berangkat dari stasiun Tugu Yogyakarta dengan tujuan Pasar Senen, Jakarta. Surabaya, Gubeng ini Jawa Timur, dan Bandung, Jawa Barat tentunya juga masih menjadi salah satu wilayah yang menyuplai pemudik begitu yang cukup banyak menuju ke Jawa Tengah. Sedangkan kedatangan penumpang mencapai 9.908 penumpang dengan stasiun asal terbanyak dari Pasar Senen dan Surabaya Gubeng. Sementara untuk seluruh stasiun di Daop 6 Yogyakarta, total keberangkatan penumpang mencapai 22.598 penumpang dan kedatangan penumpang ini mencapai 23.826 penumpang. Ya pemirsa, Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah akan kita rayakan bersama pada hari Senin atau besok hari. Pengumuman tersebut tentunya disampaikan secara langsung oleh Menteri Agama. Dan berikut kita simak beritanya. Menteri Agama Republik Indonesia, kami persilakan untuk Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah akan kita rayakan bersama besok, hari Senin tanggal 31 Maret 2025. Pengumuman tersebut disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar setelah digelar sidang isbat di Kementerian Agama Sabtu sore kemarin. Keputusan penentuan tanggal 1 Syawal tahun ini diperoleh melalui metode hisab atau penghitungan yang diverifikasi dengan metode ruqyat atau pengamatan. mengapa? Nah, kita lihat di sini istimewa. Pada hari ini, Sabtu 29 Maret 2025,
yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1446 Hijriah telah masuk laporan dari para petugas ru'yah di berbagai daerah di Indonesia yang telah melaksanakan pengamatan hilal. Dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Ketiga, forum sidang sepakat bahwa laporan ru'yah yang masuk sesuai dengan data hisab yang telah dihitung dan masih dibawa kriteria imkanur ru'yah atau dalam Mabimsa yang diaplikasikan juga oleh negara-negara anggota Mabims. Saya jelaskan, Mabims itu adalah perkumpulan menteri-menteri agama Asia Tenggara, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang tidak memenuhi kriteria Mabims, serta tidak adanya laporan hilal terlihat, maka disepakati bahwa tanggal 1 Syawal tahun 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025 Masehi. Dengan demikian terjadi istikmal. Jadi disempurnakan menjadi 30 hari puasa kita pada hari ini. Jadi malam ini untuk seluruh wilayah Indonesia masih kita tetap melakukan sholat tarawih. Alhamdulillah akhirnya kita tahu bahwa besok adalah Lebaran dan itu tidak ada lagi hari kedua ya. Betul, semuanya Lebaran dipukul besok rata. 31 Maret. Nah ini adalah hasil dari sidang isbat dan juga Rukyatul Hilal yang diselenggarakan Kementerian Agama kemarin kemudian diumumkan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Nah untuk membahas terkait dengan bagaimana jalannya Rukyatul Hilal kemarin sudah bersama kami Bapak Arsyad Hidayat, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Ditjen Bimas Islam Kemenak Republik Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum. Sehat Bapak? Alhamdulillah baik. Baik. Puasa masih lancar ya Pak? Wow. Hari Hari terakhir. Hari terakhir harus lancar, Mas. Harus. Iya, Bapak nggak mudik? Saya insya Allah mudik hari besok, Besok ya? ya setelah sholat Id. Nanti supaya mungkin jalannya lebih lancar lah. Lebih lancar kalau hari Iya. Lebaran ya Pak Betul. ya? Mudiknya kemana Pak kalau boleh tahu? Mudiknya ke tempat istri ya, ke Kudus. Kudus. Kudus, Jawa Tengah. Oke Pak Arsyad, kita mau tahu nih Betul. jalannya Rukyatul Hilal kemarin kemudian akhirnya diputuskan bahwa Lebaran ini secara bersama-sama diselenggarakan pada 31 Maret 2025. Ya, jadi kemarin tanggal 29 Maret atau bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan kita melaksanakan sidang isbat. Jadi sidang isbat ini kan merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dalam rangka menetapkan awal bulan ya, tidak mesti awal bulan Syawal, awal bulan Ramadan ataupun awal bulan Hijriah ya. Nah, sidang isbat melibatkan seluruh komponen bangsa, baik mewakili ormas Islam, mewakili para pakar, mewakili juga dari instansi lembaga seperti BMKG, kemudian BIG, kemudian BRIN, yang mereka merupakan pakar-pakar dalam bidang astronomi. Jadi kita ingin mendengarkan apa yang menjadi istilahnya hasil perhitungan mereka, hasil observasi mereka, ya. Kemudian kita juga nanti memadukan dengan hasil ru'yah yang kita selenggarakan di tahun 2025 untuk awal Syawal ini di 33 titik. Pertanyaannya kenapa 33 titik? Satu titik kenapa? Iya, Karena satu titik di Bali kebetulan Nyepi. bersamaan dengan Nyepi. Kita menghormati betul apa keyakinan umat Hindu yang sedang melaksanakan Nyepi. Jadi di 33 titik. Nah, dari hasil observasi itu nanti kita gabungkan dengan hitung-hitungan hisab. Nah, itu nanti diputuskan ya sebagaimana mungkin Bapak Ibu ya para pendengar juga tahu bahwa kemarin ya sampai maghrib di wilayah barat tidak ada satupun yang melihat hilal. Berarti sama sekali tidak ada ya? Tidak ada. Karena ya. kalau sebelumnya kan pada 1 Ramadan itu kemudian ditunggu hasil dari Aceh, Betul. paling barat ternyata terlihat. gitu ya, Pak? Iya. Jadi dari paling timur, tengah, terus di hampir barat ya, barat pun paling daerah-daerah Lokma, daerah-daerah pantai sebelah barat Sumatera di Aceh gitu ya. Baru ada 2 orang yang bisa menyaksikan hilal dan itu akhirnya diputuskan ya kita di tanggal 1 Maret itu menjadi awal Ramadan ya kan.
Kenapa katanya? Kan Aceh kan paling barat, sementara timur atau mayoritas kan tidak terlihat. Karena Aceh itu kan wilayatul hukmi. Iya. Satu wilayah bagian dari NKRI itu juga menjadi landasan kita untuk menetapkan. Ya, jadi tidak mesti harus di tengah atau di timur ya, tapi di daerah sekecil apapun wilayah NKRI itu masuk wilayatul hukmi kita. Oke, Pak Arsyad, kemudian juga kita penasaran mungkin ya bagi masyarakat yang awam begitu ya, apakah pemantauan hilal sendiri untuk menentukan tanggal awal puasa dan juga untuk menentukan awal lebaran itu apakah sama atau berbeda sih sebenarnya? Sama, secara prinsip sama ya. Jadi gini, masing-masing emang ada pendekatan atau metodologi yang mungkin sedikit berbeda ya. Seumpamanya kita tahu Muhammadiyah. Ormas Muhammadiyah punya cara dengan menghitung hisab adanya wujudul hilal. Jadi angka berapapun yang muncul di atas ufuk, ya kalau seumpamanya 0,5, 1 ya, itu sudah dianggap bulan baru. Ya. Kemudian ada metode ru'yah. Metode ru'yah itu mereka harus mengobservasi dari hasil hitung-hitungan itu, kira-kira dari hasil observasi itu terlihat atau tidak. Kalau seumpamanya hitung-hitungan tidak terlihat, maka tidak bisa. Walaupun hitung-hitungan tadi sudah di atas angka 1 ya. Nah kemudian ada lagi nanti imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah ini yang dipergunakan mungkin saat ini oleh ada beberapa ormas Islam seperti Persis. Kemudian juga saat ini juga imkanur ru'yah sudah kita buat kriteria Mabim juga ya, di angka 3 derajat ya, ketinggian 3 derajat, kemudian sudut elongasinya 6,4 derajat ya. Nah, itu kita punya cara untuk menentukan bahwa visibilitas hilal itu baru bisa dilihat di ketinggian 3 derajat, kemudian 6,4 elongasinya. Jadi ada 3 pendekatan yang coba kita lakukan ya, dan ini pendekatan ini pasti dilakukan setiap kali sidang isbat, baik awal Ramadan ataupun awal Syawal. Berarti metodenya sama ya, Pak? Sama. Nah, banyak juga kan yang memprediksi sebelumnya bahwa sepertinya Lebaran tahun ini akan berbeda nih. Banyak yang bilang begitu, Pak. Tapi akhirnya ditetapkan sama. Kira-kira landasan utama sehingga ini sama karena kan juga dihisap sebelumnya prediksinya memang 31 Maret ya, Pak ya? Iya. Jadi gini, ketinggian hilal di tanggal 29 Maret atau 29 Ramadan ya, ini hampir seluruh wilayah daerah Indonesia itu minus. Dari minus 3 derajat sampai minus 1 derajat. Artinya kalau hitung-hitungan itu ya pasti disepakati lah ya. Muhammadiyah yang notabene mempergunakan pendekatan wujudul hilal pasti mengatakan masih minus, nggak mungkin bulan baru. Kemudian NU ya yang mengatakan, apalagi NU kan mungkin harus di atas sekian derajat gitu, pasti nggak terlihat. Kalaupun terlihat itu mungkin ya bisa diingkari gitu ya. Kemudian imkanur ru'yah tadi yang kriteria Mabim yang 3 derajat udah pasti menolak kaitan dengan angka minus 1 sampai angka minus 3 derajat tersebut. Iya, mungkin juga itu Philip mau bertanya ya, hilal itu sebenarnya apa sih gitu. supaya lebih paham, Pak. Mungkin nanti tertarik buat ikut lebaran gitu. Iya, mungkin ini bisa dijelaskan mungkin, Pak. Hilal itu bulan baru ya. Kayak bulan baru, bulan sabit itu yang seperti apa ya? Yang kayak pokoknya bulan sabit itu tahu kan? Awal bulan. Awal bulan. Nah, pada saat pemantauan itu yang harus terlihat tuh seperti apa, Pak? Ya biasanya emang kalau angkanya juga masih kecil itu nggak terlihat gitu, nggak. Ya kalau biasanya kita kan pakai teropong ya, itu pun kadang tidak semua orang yang melihat atau menggunakan teropong juga bisa melihat. Jadi orang-orang tertentu yang pas posisinya mungkin pada saat itu bisa melihat, baru bisa menyatakan dia melihat gitu ya. Oke. Kalau kemarin semuanya sama ya, tidak terlihat sama sekali. Tidak ada yang melihat. Apakah ada faktor-faktor lain? Cuaca mungkin, Pak Arsyad? Saya kira kemarin kita tidak ada hujan juga ya. Mungkin ada sebagian daerah mungkin hujan, tapi umumnya cerah alhamdulillah gitu. Jadi artinya kalaupun angkanya itu mungkin di atas 3 atau 4 atau 5 ya, mungkin besar kemungkinan terlihat ya. Kayak kemarin disampaikan di dalam seminar ya oleh Pak Cecep ya. Hari ini kalau mau lihat ru'yah
ya di tanggal 30 Maret itu pasti kelihatan jelas banget. Oh, sudah terlihat jelas. Karena udah di atas angka 8 derajat itu. Jadi kalau di atas angka itu pasti kelihatan sekali gitu. Mungkin apa yang kemudian membedakan Lebaran di tahun ini dan di tahun sebelumnya kalau menurut sudut pandang Pak Arsyad seperti apa? Saya pikir untuk tahun 2025 ini kita ya dari sudut Kementerian Agama, kita emang ada satu surat edaran Menteri Agama nomor 2 tahun 2025. Nah, surat edaran tersebut salah satunya mengatur kaitan dengan posko mudik yang kita jadikan dari masjid-masjid yang ada di arus mudik. Dan ini membantu ya memecah istilah ke apa kan di rest area padat sekali. Betul. Ya, nah itu bahkan ada yang sampai di bahu jalan. Itu kan berbahaya sekali. Nah, kita Kementerian Agama membuka masjid-masjid yang ada di jalur mudik, tidak hanya di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya, seluruh ini. Ada 6.800 masjid kita buka untuk jamaah kalau seandainya lelah setelah mungkin mengendarai kendaraan sekian jam, kan butuh istirahat kan. Nah itu bisa beristirahat sekaligus sholat ya pas waktu-waktu menjelang waktu buka di masjid-masjid juga disediakan takjil juga. Kemarin saya berkunjung ke Tanjung Pura, Kerawang. Oh luar biasa itu ya, terutama pemudik motor kebetulan melalui Pantura ya. Itu padat sekali. Jadi anak-anak kecil itu sambil sambil tidur-tiduran, sambil bercanda. Ini luar biasa. Jadi mudik menenangkan dan menyenangkan itu terlihat sekali. Anak-anak lari-larian dari sana kemari gitu ya. Di samping orang tuanya juga sedang melaksanakan sholat Jumat gitu ya. Ini menurut hemat saya juga satu fenomena baru di tahun 2025 ini. Dan kemarin juga disampaikan oleh Pak Menteri Agama bahwa alhamdulillah respon positif dari berbagai pihak kaitan dengan keikutsertaan Kementerian Agama mendukung program mudik para pemudik ke kampung halamannya masing-masing. Baik, terima kasih banyak Pak Arsyad. Terakhir mungkin Pak, himbauan juga untuk masyarakat dan kalau besok Lebaran juga mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia begitu Pak? Ya, pertama di dalam surat edaran itu yang jelas disampaikan bahwa khutbah Idul Fitri yang disampaikan tolong membawa pesan-pesan damai, membawa pesan-pesan ukhuwah supaya tidak ada saling menjelekan, saling meminggirkan. Ya, kemudian kita juga kepada para pemudik ya dengan segala kondisi tetap jaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban juga. Artinya ketertib lalu lintas tetap harus dijaga ya sehingga bisa sampai ke lokasi tujuan dengan selamat. Baik Pak Arsyad, imbauannya ya semoga tertib besok karena Lebaran bersamaan jadi pasti lokasi-lokasi sholat ini padat. Jadi harus tetap tertib begitu ya Pak. Terima kasih banyak Pak Arsyad waktunya. Selamat mudik besok Pak ya. Selamat Lebaran juga. Sama-sama. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama Pak. Lahir batin juga Pak Arsyad. Nah pemirsa tadi juga sudah diimbau ya tetap jaga keamanan buat besok yang mulai bakal open house begitu. Ya udah kan banyak. Dan pemirsa tentunya Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen berikutnya juga kami masih akan terus memantau bagaimana sih kemudian suasana jalur mudik hingga saat ini ada di gerbang tol Kali Kangkung juga salah satu yang menjadi wilayah yang masih bisa terjadinya kemacetan di sana. Sesaat lagi tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ubur-ubur ikan lele. Selamat Lebaran, Le. Arus mudik. Mantap jiwa. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kepadatan arus lalu lintas kendaraan terjadi di jalur selatan Brebes. Guna mengurai kemacetan, polisi ini kembali menerapkan sistem one way lokal pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari tadi.
Tim urai kemacetan yang dipimpin Kapolres Brebes, AKBP Ahmad Oka Mahendra yang mengendarai sepeda motor menarik arus kendaraan dari utara ke arah selatan di ruas jalan Kuta Mendala hingga selepas Pasar Linggapura di Kecamatan Tonjong. Kepadatan volume kendaraan terjadi akibat beberapa faktor, antara lain jumlah kendaraan yang meningkat hingga adanya persimpangan jalan dan aktivitas warga di Pasar Linggapura. Diperkirakan volume kendaraan di ruas Jalan Tegal Purwokerto ini akan terus mengalami kepadatan pemirsa hingga Minggu malam yang bertepatan dengan malam takbiran Idul Fitri. Sementara itu viral di media sosial, sejumlah pemudik tidur dengan menggelar tikar di bahu jalan menuju rest area 275 di ruas tol Pejagan Pemalang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ya pemirsa, aksi pemudik ini dinilai sangat membahayakan karena mereka ini terlihat menggelar tikar, Andi Kumala. Sudah kelelahan rupanya. Namun mereka ini menggelar tikar di bahu jalan begitu ya. Ini agak berbahaya juga mungkin. Betul. Mereka mengaku kelelahan setelah menempuh perjalanan hingga 8 jam dari Jakarta. Mereka ini memang terpaksa tidur di bahu jalan karena tidak bisa masuk rest area karena sudah penuh. Nah ini PR tersendiri begitu ya Andi Kumala dan juga pemirsa. Salah satu pemudik menceritakan perjalanan Tangerang, Semarang, Tegal ini umumnya ditempuh selama 8 jam. Namun sudah 12 jam mereka baru sampai rest area 275. Mereka mengaku ini terjebak lama di tol dalam kota Jakarta. Sementara itu pemirsa, mendekati Lebaran Idul Fitri 2025, situasi di gerbang tol Kali Kangkung ini masih terpantau ramai lancar begitu ya. Karena memang hingga hari ini terjadi sedikit penurunan jumlah kendaraan yang melewati pintu gerbang Kali Kangkung. H-2 jelang Lebaran Idul Fitri 2025 kemarin terjadi penurunan hampir sebesar 1.000 kendaraan per 1 jam yang melaju dibanding satu hari sebelumnya di sepanjang tol Semarang-Batang melalui gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Namun sejumlah skema rekayasa lalu lintas telah diberlakukan. Rekayasa lalu lintas nasional diterapkan dimulai dari ruas kilometer 70 tol Cikampek Palimanan hingga kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung sejak 27 Maret 2025. Di samping itu pemirsa, rekayasa lalu lintas lokal Jawa Tengah juga telah diberlakukan pada Sabtu siang pukul 13.25 waktu Indonesia Barat dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga kilometer 442 Bawen tol Semarang Solo. Ubur-ubur ikan lele, kita pantau kondisi terkini di gerbang tol Kali Kangkung. Ada Putri Sofia dan juga ada Tri Handoko di wilayah Brebes ya. Tapi kita ke Putri Sofia terlebih dahulu. Putri Sofia, bagaimana kondisi terkini di sana, silakan. Selamat pagi Philip, Mala dan juga pemirsa TV One. Kalau bisa kami gambarkan bagaimana situasi terkini di gerbang tol Kali Kangkung sejak pagi ini memang sudah sangat lengang dan juga lancar nih bagi para pemudik yang akan melangsungkan perjalanannya hari ini. Di gerbang tol Kali Kangkung sendiri memang sudah ada penurunan volume arus pemudik nih. Mulai dari Sabtu malam kemarin hingga pagi hari ini. Penurunan ini memang bisa kami pantau. Ini sekitaran ada 1.000 kendaraan yang melintas per pagi hari ini. 1.000 hingga 1.900 kendaraan per pagi hari ini. Kalau kita bandingkan dengan beberapa hari yang lalu, justru untuk hari ini sangat penurunan yang cukup signifikan. Kalau biasanya di hari Jumat yang mana merupakan puncak arus mudik dan juga pada hari Sabtu kemarin, ini biasanya pada pagi hari ini ada sekitar 2.000 kendaraan bahkan sampai 3.000 kendaraan per jamnya. Maka di H-1 Lebaran pada hari ini memang penurunannya cukup signifikan. Yang mana memang rekayasa lalu lintas one way nasional dan juga one way lokal yang ada di ruas tol Trans Jawa hingga ke one way lokal yang ada di ruas tol Bawen ini sendiri per hari ini pukul 9 waktu Indonesia Barat akan segera dicabut dan akan dilakukan normalisasi. Dan tadi kami memantau memang para petugas dari pengelola tol sendiri sudah mulai melangsungkan proses normalisasi one way yang mana nanti pukul 9 untuk ruas tol Trans Jawa hingga ke one way lokal yang ada di ruas tol Bawen ini akan segera diberlakukan
seperti biasa, begitu dua jalurnya akan dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan tadi memang untuk persiapan sendiri kami memantau para pihak dari pengelola tol sendiri sudah membatasi jalur A dan jalur B. Jalur A yang dari arah Jakarta ke Semarang ini sudah ditutup pemirsa di bagian tengahnya, sehingga bagian yang akan melintas ini akan ada jalan yang memang diberlakukan seperti biasa, yang mana untuk jalur B sendiri ini sudah steril begitu dari arah Semarang menuju Jakarta, sehingga tidak ada lagi kendaraan dari dua sisi jalur yang berbeda. Dan untuk gardu tol yang ada di gerbang tol Kalikangkung sendiri ini memang sudah beroperasi semuanya, tetapi dalam proses normalisasi saat ini hingga pukul 9 nanti gardu tol yang dari arah Semarang menuju Jakarta juga sudah ditutup. Jadi bagi para pemudik yang dari arah Jakarta menuju ke Semarang hanya akan menggunakan gardu tol yang tersedia di jalur tersebut. Dan memang untuk proses normalisasi ini masih terus berlangsung karena sesuai dari instruksi Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho ini menyebut bahwa memang puncak arus mudik sendiri sudah selesai pada Sabtu malam kemarin, dan memang untuk H-1 Lebaran ini sisa pemudik yang tersisa dari arah barat yang menuju ke arah timur ini akan ada sekitar 30% pemudik. Ini artinya 70% pemudik yang diprediksi ini sudah melangsungkan perjalanan mudiknya ke kampung halamannya masing-masing, hingga tersisa 30% yang akan melangsungkan perjalanannya pada pagi hari ini dan juga hari ini yang merupakan H-1 Lebaran tahun 2025. Dan memang untuk rekayasa lalu lintas ini memang telah berjalan secara baik dan lancar, karena memang seperti yang disampaikan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo sendiri menyebut bahwa proses one way nasional ini juga telah berlangsung dengan baik, yang mana memang perjalanan dari Semarang Jakarta dapat ditempuh dengan 5 jam 12 menit. Untuk sementara demikian, Philip dan Mala, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Putri Sofia dari gerbang tol Kalikangkung. Jadi hari ini sudah mulai proses normalisasi ya. Jadi mungkin yang berpikiran untuk mudik hari ini jalur udah lengang nih. Udah bisa lancar begitu ya. Nah, kita mau lihat bagaimana kondisi di gerbang tol Pejagan, Jawa Tengah. Di sana sudah ada Trihandoko. Trihandoko, apakah di tol Pejagan juga sudah mulai dilakukan normalisasi juga hari ini? Terima kasih, selamat pagi Philip dan serta pemirsa TV One. Yang dikabarkan pada pagi hari ini berada di gerbang tol Pejagan ya, yang berada di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, di mana situasi saat ini pada hari biasanya, di mana sejumlah kendaraan dari arah Jawa Barat maupun bisa kita lihat sendiri dari Jabodetabek ini yang keluar akan ke tol, dari keluar tol Pejagan ini menuju jalur selatan itu nampak lengang, tidak seperti hari-hari biasa. Pada saat ini tidak ada hambatan yang berarti. Namun untuk lancarnya arus kendaraan pada H-1 Lebaran ini itu dikarenakan puncak dari pada arus mudik itu terjadi pada hari Sabtu maupun hari Jumat yang lalu. Sehingga sehari menjelang Lebaran ini nampak lengang dan diperkirakan tidak ada kepadatan kendaraan hingga pada malam takbiran nanti malam. Hal yang sama juga dari pantauan kami itu di sejumlah titik keluar eksit tol Pejagan, dari mulai Ketanggungan, Songgom, Larangan, hingga di Pasar Linggapura, Tonjong, nampak juga ramai lancar yang menuju ke jalur selatan. Meski demikian, yang perlu diwaspadai bagi pemudik adalah tetap menjaga keselamatan dalam berlalu lintas dengan berhati-hati saat melakukan perjalanan. Pemudik juga dihimbau untuk beristirahat di kantong-kantong di rest area yang tersedia di sepanjang jalur mudik. Apalagi wilayah Brebes sendiri merupakan jalur lelah, baik kendaraan pemudik dari Jabodetabek ataupun dari Jawa Barat. Untuk sehari menjelang Lebaran ini, yang perlu diwaspadai pemudik adanya keramaian di sejumlah pasar tumpah yang ada di jalur selatan, jalur tengah maupun di jalur Pantura Brebes. Hal ini karena saat ini banyak meningkatnya aktivitas warga yang melakukan keluar masuk dari pasar tumpah untuk membeli bahan pokok makanan, bunga taman untuk ke makam maupun untuk membeli baju baru untuk berlebaran. Demikian Philip dan Mala. Baik, terima kasih Trihandoko atas laporannya langsung dari gerbang tol Pejagan, dan juga tadi ada Putri Sofia ya dari gerbang tol Kalikangkung. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu, dan di segmen selanjutnya juga kami masih akan mengabarkan bagaimana kondisi terkini arus mudik di wilayah Cikatama dan juga di kilometer 166 Majalengka. Sesaat lagi tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Ya pemirsa, puncak arus mudik telah usai. Lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada Sabtu malam ini juga sudah terlihat lenggang. Tidak terlihat kemacetan ataupun antrian kendaraan yang menuju timur Pulau Jawa. Iring-iringan kendaraan yang melaju di ruas tol Jakarta Cikampek dapat melaju dengan normal antara 80 sampai 100 km per jam. Di gerbang tol Cikampek Utama lalu lintas pun lengang. Tidak terlihat antrian kepadatan kendaraan di setiap gardu transaksi yang dibuka. Namun pemirsa, sejumlah petugas kepolisian dan jasa marga masih tetap siaga. Bila mana terjadi lonjakan, rekayasa lalu lintas kontraflow akan kembali diberlakukan. Ya, lantas bagaimana pantauan arus mudik pagi ini? Kita akan sapa rekan Agung Prasetyo dari Gerbang Tol Cikampek Utama dan rekan Josephine Kezia dari KM 166 Majalengka, Jawa Barat. Selamat pagi rekan-rekan, pertama kita akan ke Agung Prasetyo terlebih dahulu di Gerbang Tol Cikatama, Jawa Barat. Apakah pagi ini masih terlihat lengang, Agung? Iya, terima kasih Mala, Philip juga pemirsa. Tidak terasa sudah memasuki H-1 Lebaran 1446 Hijriah, yang mana memang ribuan pemudik sudah sampai di tempat kampung halamannya. Namun kami akan tetap memberikan informasi terbaru pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Memang pada pagi hari ini pergerakan kendaraan dari arah Jakarta yang menuju ke arah Cirebon ataupun ke arah Jawa Tengah terpantau ramai dan lancar. Meski demikian memang di tempat kami mengabarkan tidak terlihat adanya kepadatan ataupun kemacetan. Namun kendaraan yang melintas masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan tidak sedikit para pengendara juga banyak yang masih membawa barang bawaannya di atas kendaraan dan menandakan masih banyak masyarakat yang melakukan perjalanan mudik pada hari ini. Dan selain itu juga dapat kami informasikan kepada pemirsa di gerbang tol Cikampek Utama memang pada pagi hari ini terpantau masih ramai dan terlihat adanya antrian kendaraan di sekitar gerbang tol Cikampek Utama yang menuju ke arah Cirebon. Ada 5-10 antrian ke belakang di setiap gardu transaksi yang dibuka, yang mana memang untuk mengantisipasi antrian ataupun penumpukan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama, Jasa Marga membuka 14 gardu utama, selain itu juga ditambah 8 gardu satelit. Artinya ada 22 gardu transaksi yang dibuka untuk menuju ke arah tol Trans Jawa. Dan dapat kami informasikan juga kepada pemirsa untuk data lalu lintas pergerakan kendaraan dari arah Jakarta yang menuju ke arah Cirebon pada H-2 kemarin tercatat ada sekitar 82.809 kendaraan, yang mana memang untuk angka tertingginya terjadi pada malam hingga pagi hari tercatat sebanyak 36.904 kendaraan. Namun yang menjadi puncak arus mudik di ruas tol Jakarta Cikampek memang terjadi pada tanggal 28 atau pada H-3, yang mana memang Jasa Marga mencatat ada sebanyak kendaraan 126.762 kendaraan. Dan selain itu juga dapat kami informasikan untuk rekayasa lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek memang pada hari ini sudah tidak diberlakukan kembali, yang mana untuk kontraflow pada malam tadi sudah dicabut, yang mana memang sebelumnya di kilometer 47 sampai gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 ini memang diberlakukan kontraflow karena memang arus lalu lintas sudah normal dan lancar, tidak terlihat lagi adanya kepadatan di sejumlah titik di ruas tol Jakarta Cikampek, sehingga untuk kontraflow 1 lajur ataupun 2 lajur sudah tidak difungsikan kembali. Namun nantinya jika terjadi lonjakan kembali di ruas tol Jakarta Cikampek, ini kontraflow akan diberlakukan kembali, namun tepatnya situasional. Sementara itu yang dapat kami informasikan di gerbang tol Cikampek Utama. Malah.
Baik, terima kasih Agung Prasetyo atas laporannya dari Gerbang Tol Cikatama. Kita akan ajak Anda pemirsa untuk bergeser ke kilometer 166 Majalengka, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Josephine Kezia. Josephine, apakah di sana si Komo udah lewat? Artinya tidak lagi terjadi kemacetan di sana. Silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi Philip, Andi Kumala dan juga pemirsa. Satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, pantauan kami di ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali saat ini untuk ruas jalan tol atau jalan raya ini nampak sepi, nampak lengang, kendaraan dapat melintas dengan kecepatan normal antara 80 km hingga 100 km dan masih didominasi oleh kendaraan roda 4. Dan kalau kami bandingkan dengan hari sebelumnya, ini memang terjadi volume atau penurunan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana kalau kami bandingkan dengan hari sebelumnya ini terjadi kepadatan. Namun untuk hari ini situasi di ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali hari ini terpantau sepi, lengang, kendaraan dapat melintas dengan kecepatan normal. Dan untuk di rest area kilometer 166 sendiri, ini tadi kalau kami pantau, kalau biasanya terdapat penumpukan kendaraan sehingga kemudian kendaraan ini berebut tempat parkir, hingga hari ini kalau kami pantau ini kendaraan tidak perlu mengantri untuk masuk dan juga masih bisa mendapatkan untuk tempat parkirnya sendiri. Dan kalau kami pantau saat ini di ruas tol Cikopo Palimanan untuk ruas jalan yang kemarin digunakan untuk one way hingga saat ini sudah tidak diberlakukan lagi atau sedang dilakukan sterilisasi untuk ruas atau jalur yang digunakan untuk one way, di mana memang direncanakan untuk dimulai untuk penutupan jalur one way ini akan rencananya diberlakukan pada pukul 9 pagi nanti. Dan juga itu kalau kami pantau memang masih lengang. Dan juga kalau kami pantau untuk di rest area sendiri ini tidak terjadi antrian seperti biasanya, baik dari pintu masuk maupun dari pintu keluar. Selain itu untuk pemudik yang masih melaksanakan perjalanan ini tentunya tetap dihimbau untuk selalu berhati-hati untuk kemudian mengecek fisik dan juga kendaraan, kemudian untuk saldo kartu uang elektronik dan juga untuk BBM. Dan juga apabila kemudian dirasa lelah, kemudian bisa beristirahat terlebih dahulu di rest area yang sudah tersebar di tol Cikopo Palimanan, salah satunya di kilometer 166 tempat kami mengabarkan saat ini. Dan juga kalau kami pantau cuacanya saat ini terpantau cerah, dan memang dari BMKG sendiri ini ada sedikit peringatan dini dari BMKG bahwa 3 hari ke depan di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah ada potensi turun hujan dengan intensitas lebat sampai dengan sangat lebat. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Josephine Kezia yang mengabarkan bagaimana arus lalu lintas di tol Cipali, Majalengka, Jawa Barat. Dan juga sebelumnya ada Agung Prasetyo di gerbang tol Cikatama, Jawa Barat. Kalau aku Kezia, aku bilangnya gini, si Komo sih udah lewat. Yang belum lewat si Kokoh, masih siaran di Aki Pagi. Masih siaran. Baiklah, terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik, dipersembahkan oleh, didukung oleh. Ya, kalau begitu si Kokoh mau istirahat dulu deh ya. Apa kabar Indonesia Pagi? Masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kita juga akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana arus lalu lintas di sekitar Indramayu. Apakah memang masih ramai atau sudah lengang seperti di wilayah-wilayah lain. Sesaat lagi tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Jadi ini arus mudik lebaran memang membawa berkah. Salah satunya bagi warga Indramayu, Jawa Barat, di mana mereka ini bikin jembatan darurat untuk penyeberangan pengguna jalan di kolong jembatan. Ini bagaimana sebenarnya jembatan ini, kemudian apa fungsinya? Kita akan tanyakan nanti ke rekan kita Opi Riharjo ya, yang ada di sana. Sebenarnya katanya ini untuk membantu para pemudik agar tidak terlampau jauh memutar. Memutar begitu ya, karena memang ini juga viral di media sosial. Jadi langsung saja kita sapa Opi. Opi, sebenarnya bagaimana kemudian jembatan darurat ini dibangun oleh masyarakat sekitar atau warga sekitar untuk mempermudah begitu akses mereka di sana? Seperti apa?
Ya, baik Philip dan Mala. Satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, arus lalu lintas di jalur Pantura makin meningkat. Sejumlah warga di Desa Larangan, Kecamatan Pulau Penuh, Kabupaten Indramayu membuat penyeberangan kolong jembatan. Seperti apa penyeberangan kolong jembatan? Ayo kita mari masuk ke dalam dan seperti apa. Setelah kita masuk ke area sini dan kita ditemukan dengan bapak-bapak yang duduk di sini dan di sini tidak mematok tarif. Cukup merogoh kocek 2.000 kita bisa masuk ke dalamnya. Punten Pak. Setelah itu kita mulai masuk ke sini dan di sini disediakan joki para pemuda-pemuda ketika ada warga yang tidak berani untuk memasuki kolong ini dan mereka sudah disediakan joki. Setelah itu baru masuk ke area sini. Area sini kita harus berhati-hati karena di sini ada besi yang melintang di sungai dan ini sedikit merunduk. Dan di bawah sini warga sudah membangun seperti jembatan dadakan yang terbuat dari kayu-kayu yang dipasang sampai berjejer ke sana. Setelah sampai di sini, ini warga harus sedikit merunduk. Ya, seperti bapak-bapak yang di sini, mereka harus menunduk untuk melewati konstruksi bangunan jembatan yang terbuat dari besi. Warga sekitar sudah menambah atau menahan laju air dari arah sana untuk tidak masuk ke sini dan sudah disediakan pompa air supaya air tersebut tidak masuk ke area penyeberangan tersebut. Setelah itu, para pengguna jalan sudah disediakan warga-warga sekitar yang membantu bila mana ada kendala tepat berada di jembatan penyeberangan. Karena memang di sini kondisinya sangat pendek sekali. Seperti bapak-bapak ini harus ekstra hati-hati. Kita saat melintas di sini harus merunduk. Jaraknya sekitar 30 atau 20 meter menyeberang sungai. Nah, sampai ini sudah di posisi yang terakhir atau finish. Di sini dihadapkan dengan jarak yang cukup curam. Baik, Opi, tentunya juga jembatan ini menjadi salah satu yang bisa membantu warga sekitar ya untuk menghindari mereka harus memutar balik lebih jauh. Jadi ini bisa lebih cepat sampai. Betul, cukup ini ya, cukup membantu warga sekitar. Baik, Tapi yang perlu diperhatikan keamanannya. Betul. Baik, Opi, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Filipus Yonaso. Saya Andi Kumala. Terima kasih perhatian Anda. Selamat menyambut Idul Fitri besok. Sampai jumpa. Sampai jumpa.